Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana istajib du'aana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sholihin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun pasal fi syuruti jam'i ta'khiri, tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya jamak takhir. Syurutu jam'i ta'khiri, dan adapun syarat-syarat sahnya jamak takhir isnani ada dua. Niyatut ta'khiri, yang pertama niat mengakhirkan. Waqad baqiya, dan sungguh masih tersisa min waktil ula, pada waktu sholat yang pertama, ma waktu yasa'u yang memuat ha sholat, wa dawamul udri, dan masih dalam kondisi udur, dan masih dalam keadaan udur, ila tamami tsaniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Mangga yang lain barangkali ada yang mau coba silakan. Saya boleh, Ustaz? Jadi ya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal, fi syuruti jam'i takhiri, tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya jamak takhir. Syurutu jam'i takhiri, adapun syarat-syarat sahnya jamak takhir, itnani, ada dua. Niatu takhiri, yang pertama, niat mengakhirkan sholat. Waqad baqiya, dan sungguh masih tersisa min waqtil ula, pada waktu sholat yang pertama. Ma waktu yasa'u yang memuat ha sholat, wadawamul udri, dan masih dalam keadaan uzur. Ila tamami tsaniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Alhamdulillah hatur nuhun teh Tia. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pasal yang sebelumnya tentang syarat sahnya jamak takdim. Di awal kita sudah bahas ya bahwa sholat jamak itu terbagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir.
Adapun sholat jamaah takhir itu menggabungkan dua sholat dan dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Itu adalah jamaah takhir. Sholat duhur dan sholat asar berarti sholat duhurnya dikumpulkan di waktu sholat asar. Nah, berbeda dengan sholat jamaah takdim. Kalau kemarin sholat jamaah takdim itu ada 4 syarat. Sementara untuk syarat jamaah takhir ini lebih ringkas, lebih mudah dibandingkan dengan jamaah takdim. Jamaah takhir itu hanya 2 saja. Yang pertama, syarat sahnya jamaah takhir adalah niyatut takhiri, niat mengakhirkan di waktu sholat yang pertama, waqad baqiya ma yasa'uha, sampai masih tersisanya waktu yang memuat untuk melaksanakan sholat. Maksudnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, niat jamaah takhir itu harus dihadirkan di waktu sholat yang pertama. Ya. Sekadar ada waktu yang tersisa untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat, kurang lebih misalkan 5 menit, nah ada waktu 5 menit yang tersisa sebelum masuk waktu sholat asar. Jadi niatnya itu dihadirkan di waktu yang tersisa untuk melaksanakan sholat sebelum masuknya waktu sholat asar. Jadi kalau misalkan sholat asarnya 5 menit, berarti niat jamaah takhir di waktu tersebut, di waktu yang tersisa. Kalau misalkan sholatnya 5 menit tapi waktu yang tersisa adalah 1 menit, sementara kita belum menghadirkan niat sholat jamaah takhir, maka nanti sholat jamaah takhirnya tidak sah. Karena kan sering misalkan kelupaan sehingga belum menghadirkan niat sholat jamaah takhir di waktu sholat duhur teh. Sementara waktu yang tersisa 1 menit lagi sebelum masuk waktu sholat asar, maka niat jamaah takhirnya tidak sah. Terus gimana sholat duhurnya? Wayahna sholat duhurna itu bukan di jamaah tapi nanti dikodok, diganti gitu ya, di waktu selain daripada waktu sholat duhur tadi. Karena waktu yang tersisanya adalah hanya kurang lebih 1 menit, sementara sholat yang dilakukan 1 menit itu nampaknya tidak bisa dilakukan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk menjadikan sholat jamaah takhir itu sah, harus menghadirkan niat jamaah takhir. Niat jamaah takhirnya bagaimana? Nawaitu ta'khirad duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Jadi, atau misalkan dilintaskan saja dalam hatinya, saya niat jamaah takhir duhur ke asar, mengumpulkan keduanya di waktu sholat asar. Itu boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Tapi harus dilintaskan dalam hatinya. Saya niat menjamaah takhir duhur ke asar, itu juga sudah selesai. Harus dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan sama sekali, tidak ada terlintas dalam hati dan pikirannya untuk melaksanakan sholat jamaah takhir di waktu sholat yang pertama, minimal di waktu yang tersisa untuk melaksanakan sholat duhur gitu ya. Maka tidak sah jamaah takhirnya sehingga sholat duhurnya harus dikodok. Yang kedua adalah wadawamul udri. Yang kedua masih dalam kondisi udzur, artinya masih dalam keadaan kita musafir, masih dalam keadaan musafir, masih dalam keadaan kita dalam perjalanan. Jangan sampai kemudian ketika Bapak Ibu sekalian naik kapal laut, nah ketika kemudian melaksanakan sholat jamaah takhir, melaksanakan sholat asar, sholat duhur, nah sholat yang keduanya itu ternyata Bapak Ibu belum selesai, keburu merapat ke dermaga, sudah sampai gitu ya. Sementara rumahnya itu dekat dengan dermaga, artinya
dermaga itu masih dalam satu kecamatan tempat Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian tinggal. Maka kalau misalkan belum juga sempurna sholat yang kedua, terus kemudian kita sudah sampai tapal batas atau kemarin sudah sampai balad, kecamatan yang kemudian kita tinggal, maka Bapak Ibu sekalian ini menjadikan sholat jamaah takhirnya ini tidak sah. Ya, jadi kalau misalkan sholat yang keduanya belum sempurna, sholat yang keduanya belum sempurna, maka ini tidak sah sholat jamaah takhirnya. Kalau tidak sah sholat jamaah takhirnya, maka Bapak Ibu sekalian, sholat yang keduanya itu tidak sah. Kalau misalkan duhur ditarik ke waktu sholat asar terlebih dahulu, kemudian langsung menjamak sholat duhur, maka sholat duhurnya itu tidak sah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi sudah masuk kepada tapal batas, sudah masuk kepada kecamatan tempat kita tinggal. Sehingga Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan sahnya salat jamak takhir ini harus masih dalam keadaan udzur atau masih dalam perjalanan sampai kemudian kita menyempurnakan sholat yang kedua. Mana yang harus didahulukan Ustadz? Sholat asar atau sholat duhur terlebih dahulu? Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita melaksanakan sholat jamaah takhir, tidak seperti sholat jamaah takdim. Kalau sholat jamaah takdim kan harus melaksanakan sholat yang pertama terlebih dahulu nih, kemudian baru melaksanakan sholat yang keduanya, ya. Sholat duhur baru kemudian sholat asar. Kalau sholat asar terlebih dahulu kan di waktu sholat duhur tidak sah sholat asarnya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau jamaah takdim itu harus melaksanakan yang punya waktunya, yaitu sholat duhurnya, baru kemudian melaksanakan sholat asar. Nah, kalau jamaah takhir tidak ada aturan seperti itu. Harus melaksanakan sholat asar dulu, baru kemudian sholat duhur tidak. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu mau melaksanakan sholat asar terlebih dahulu mangga, Bapak Ibu mau melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar juga mangga. Artinya apa? Artinya tidak ada yang wajib untuk berurutan. Mana yang pertama kali harus dilakukan, begitu loh maksudnya. Ya. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah ya paling tidak menyampaikanlah terlebih dahulu si imamnya gitu ya. Bahwa sekarang kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai kemudian hari kita sholat isya 2 rakaat, hari si imamnya sholat maghrib 3 rakaat begitu. Kan suka ada yang sholat jamaah takhir itu maghrib duluan, baru kemudian sholat isanya. Ada juga yang sholat isya duluan, baru kemudian sholat maghribnya, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Dengan alasan bahwa ya sholat maghrib, sholat yang pertama sebelum sholat isya. Sementara yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan, ya apa orang yang melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian sholat isya, menjadikan alasan bahwa sholat isya itu waktunya luas, waktunya panjang, sehingga sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat isya. Ada juga yang berpendapat sholat isya terlebih dahulu, baru kemudian sholat maghrib, yang dengan alasan bahwa yang sahibul waktu, yang punya waktu pada saat itu adalah sholat isya. Maka sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, mau sholat maghrib terlebih dahulu juga mangga, kemudian sholat isya, mau sholat isya terlebih dahulu juga mangga, baru kemudian sholat maghrib. Artinya tidak disyaratkan harus sholat isya terlebih dahulu, tidak disyaratkan harus maghrib terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu, apakah kemudian harus ada tidak boleh ada jeda seperti halnya sholat jamaah takdim ya. Kemarin kan lama jedanya itu minimal melaksanakan 2 rakaat sholat ya. Apakah kemudian harus ada harus tidak boleh ada jeda, beres sholat jamaah takhir langsung sholat lagi, atau misalkan beres sholat maghrib kemudian sholat isya boleh ada jeda yang lama. Nah, dalam melaksanakan sholat jamaah takhir
Sekali lagi, syaratnya hanya dua ini, sementara tidak ada syarat yang harus dipenuhi seperti halnya jama' takdim itu harus langsung melaksanakan sholat yang keduanya. Jadi kalau sholat jamaah takhir mah beres melaksanakan sholat asar, mau ngobrol dulu, makan dulu, setelah itu kemudian melaksanakan sholat duhur, nah ini tidak jadi masalah. Cuman mungkin ini lebih kepada supaya tidak repot kalau harus makan dulu, entah apakah sholat duhurnya nanti dilakukan atau tidak, maka Bapak Ibu sekalian, ya akan lebih baik ketika beres melaksanakan sholat asar atau melaksanakan sholat duhur, langsung kemudian melaksanakan sholat yang keduanya. Begitu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau jamaah takhir itu tidak mensyaratkan bahwa tidak boleh ada jeda seperti halnya sholat jamaah takdim. Ya, jamaah takdim kan boleh ada jeda itu dengan waktu yang lama sekedar melaksanakan 2 rakaat sholat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun sholat jamaah takhir ini sama seperti halnya jamaah takdim kemarin. Jadi ada memiliki syarat umumnya. Yang pertama adalah karena melihat jarak minimal di 80 kilometer ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua sudah keluar tapal batas, sudah keluar dari kecamatan atau tadi balad, balad itu kecamatan yang punya polsek, yang punya pasar, yang punya KUA itu namanya balad. Yang dimaksud oleh eh, para ulama fikih di sini balad adalah ya kecamatan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, perjalanannya itu bukan maksiat. Nah, syarat yang umum ini berlaku bukan hanya pada jamaah takdim saja, tapi juga berlaku kepada jamaah takhir, Bapak Ibu sekalian. Begitu penjelasan terkait syarat sahnya jamaah takhir. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Mudah-mudahan penjelasan tadi ini bisa lebih menyempurnakan pemahaman kita semuanya dan tidak ada keraguan-raguan lagi dalam melaksanakan sholat jamaah takhir. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Yang mau bertanya Pak Bagja dipersilakan. Baik, yang pertama dulu nih, Ustadz izin mau bertanya. Kalau sholat jamaah itu, ya izin tanya, kapankah sholat qada dilaksanakan jika terlewat sholat jamaah akhir, asar dan duhur? Karena sampai dengan tujuan sudah masuk waktu sholat maghrib. Terima Izin Pak kasih. Bagja, suaranya kecil Pak Bagja. Boleh dibelenggat lagi dengan mic-nya. Silakan. Berarti Udah laptop besar saya suaranya aman nih. ya Pak Asep ya. Baik, saya besarkan ya. Aduh, harus dibuka ini. Nah, izin bertanya Ustadz, kapankah sholat qada dilaksanakan? Jika terlewat sholat jamak, takhir, asar, dan zuhur, ya itu gimana nih bila terlewat sholat jamak, takhir, asar, dan zuhur? Karena sampai tujuan sudah masuk waktu sholat maghrib, gitu Baik. Ustadz. Baik, Pak Bagja, karena sholat duhur dan sholat asarnya tidak dilaksanakan, begitu ya, sehingga tidak memungkinkan sama sekali sholat sehingga duhur dan asar tidak terlaksanakan, sampai kemudian datang waktu sholat maghrib, berarti kan sholat asar dan sholat duhurnya wajib untuk dikodo tuh. Pertanyaannya Ya, kapan kita mengkodo sholat asar, sholat duhurnya Bapak Ibu sekalian? Maka dalam kitab Riyadul Badi'ah itu disampaikan fauron. Fauron itu pada saat itu juga ketika kemudian kita ingat bahwa sholat asar, sholat duhur belum dilaksanakan. Maksudnya fauron itu ya disegerakan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, jangan dinanti-nanti. Berarti kalau misalkan nanti sampai di tujuan itu adalah di waktu maghrib, maka setelah beres melaksanakan sholat maghrib, kita langsung melaksanakan sholat kodo, duhur, dan sholat kodo asar. Begitu Pak Bagja. Jadi bahasanya itu fauron. Pada saat zuhur. itu bersegera mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, Baik, Gunung, ya, Sauron. Baik, dari ini dulu, dari yang bertanya dulu nih, dari tadi. Ibu Devi Permatasari, silakan Bu Devi. Telepon Bu Devi di saya, aduh. sama di saya juga nggak jelas suaranya putus-putus.
Jadi Gitu Bu. apa yang Putus nyambung, Bu. Baik, boleh Bu Depi ditulis aja dulu ya, ditulis aja. Baik, izin karena sinyalnya tidak maksimal. Mangga Ustadz Fadilah, Pak Topik Fadilah silakan. Izin kedengaran jelas Pak. Maaf. Ya, Ya, jelas, mangga. jelas. Baik, izin yang pertama Ustadz, izin bertanya satu, apakah bisa dikonversi yang tadi 80 kilometer ini misalkan dengan waktu gitu ya, dari jarak ke waktu, misalkan ketika kondisinya betul-betul macet sehingga tidak bisa gerak sana sini dan posisinya di tengah jalan gitu ya. Apakah bisa konversi gitu dari jarak ini ke waktu? Kemudian yang kedua, ketika Satu aja Pak Topik, satu aja ya, oh ya, biar itu yang mangga, pertama mangga. aja. Mangga Ustadz, satu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian. Izin ya, kemarin kita sudah bahas bahwa yang menyebabkan sholat jamaah itu eh punten punten, Pak Taufik jadi aceng. Jadi yang menyebabkan sholat jamaah itu Bapak Ibu sekalian kemarin bukan hanya sekadar musafir saja. Bukan hanya sekadar dalam perjalanan saja. Jadi penyebab bolehnya melaksanakan sholat jamaah itu yang pertama adalah ketika kita melakukan perjalanan safar tawil, perjalanan yang jauh ya Ceng. Pak Taufik itu minimal di 80 kilometer. Kemudian yang kedua adalah karena sebab hujan, nanti ada persyaratan-persyaratan khusus terkait sholat jamaah karena hujan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah karena sakit yang memang membayarkan seseorang untuk harus bolak-balik ke kamar mandi, harus berwudu. Nah, itu boleh kemudian melaksanakan sholat jamaah. Dan yang keempat adalah karena macet, Ceng. Jadi ya sekalipun perjalanannya itu adalah perjalanan yang tidak seperti safar tawil, hanya misalkan perjalanan dekat tapi Aceng sudah tahu begitu ya, sudah tahu bahwa perjalanan ini macet tadi tidak bisa ke sana kemari, bahkan ketika Pak Opik mau berangkat pun gitu Bapak Ibu sekalian sudah dapat kabar ini macet, maka boleh dijamanya sholat di rumah begitu. Itu kondisi khusus ketika macet. Ini pendapatnya Imam Ibnu Munzir, termasuk juga kaul kodimnya Imam Syafi'i yang kemarin sudah dibahas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti Pak Opik sudah dengar bahwa ini macet begitu ya, kemudian bolehnya di seseorang untuk menjamak, ya boleh silakan. Karena itu kondisinya macet yang memang tidak memungkinkan untuk berhenti, tidak memungkinkan untuk ke sana kemari begitu. Sehingga kita bisa mengambil penyebab sholat jamaahnya itu karena macet walaupun perjalanannya itu perjalanan yang qasir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Pak Fadilah. Izin, Ustadz Hendra tadi Bu Depi Permatasari ya sudah menyampaikan. Ini kalau apa yang lebih utama bagi musafir sholat zuhur bersama imam di masjid ya, imam ratib apa saya imam ratib nggak tahu ya di masjid. Kemudian mereka sholat asar dengan jamak atau mereka sholat zuhur dan asar jamak tanpa menunggu imam. Mungkin mungkin ini sholat zuhurnya apakah bagusnya berjamaah dulu dengan imam di masjid atau nanti saja zuhur dan asarnya disatuin mungkin begitu ya. Nah, bagaimana nih jamaknya tanpa menunggu imam gitu kan? Begitu Ustaz. Mohon. Gimana nih bagusnya? Kalau di Eko kan suka ada yang datang tuh ke Eko adzan tak? Imam telila gitu nungguan karena misalkan dia mah langsung dijama mungkin ya dihijikeun teh gitu kan ya ditarik ya. Nah, apakah harus menunggu imam dulu untuk berjamaah dulu sholat duhurnya lalu nanti jamaah asarnya ditarik begitu kan ya. Baik. Baiknya yang mana pilihannya Ustadz? Jadi kalau misalkan Teh Depi sudah datang ke satu masjid, kemudian di masjid tersebut juga belum melaksanakan sholat jamaah, baiknya sih ikut sholat berjamaah saja untuk sholat yang pertama di masjid tersebut. Setelah itu baru kemudian ini mah berarti masuknya sholatnya sholat jamaah takdim ya. Ini jamaah takhir ya.
Jadi kalau misalkan memang pokoknya masuk ke waktu sholat jamaah di sana, eh, ternyata mau jamaah takdim atau mau jamaah takhir gitu ya, ternyata belum melaksanakan sholat berjamaah, kita ikut sholat berjamaah terlebih dahulu dengan orang yang kemudian melaksanakan sholat berjamaah, beres itu kemudian baru kita melaksanakan sholat yang setelahnya, baik itu jamaah takhir ataupun jamaah takdim gitu ya. Berarti kalau jamaah takdim sholat duhurnya ikut berjamaah, setelah itu mundur ke belakang baru melaksanakan sholat asarnya. Nah, kalau misalkan sholat jamaah takhir berarti sholat asarnya kita ikut sholat melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholat duhurnya ya kita ke belakang, misalkan begitu. Boleh seperti itu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian itu kalau dijama tidak dengan dikosor. Tapi kalau misalkan dikosor Bapak Ibunya maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah dengan imam yang melaksanakan sholatnya sempurna. Nanti ada persyaratan khusus terkait sholat kosor ya Teh Devi. Jadi kalau misalkan Teh Devi ngambilnya jamaah kosor berarti ya tidak diperbolehkan sholat berjamaah dengan imam yang melaksanakan sholat asar atau duhurnya sempurna. Karena Teh Devi melaksanakan sholat duhur dan sholat asarnya itu kosor, diringkas 2 rakaat, sementara mereka melaksanakan sholat duhur asar secara sempurna. Nah, kalau misalkan mau milih jamaah kosor, berarti yaitu mah tidak mengikuti sholat dengan imam yang melaksanakan sholatnya sempurna. Begitu Teh Devi, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, Tuh, Alhamdulillah. Ustadz di Enda, pertanyaan ini ini di cukup banyak kolom ya. chat pertanyaan Pak Bagja menisi pisan. Ya, banyak ya. Gimana nih? Karena waktu juga terbatas, jadi PR di pekan berikutnya atau bagaimana? Atau press release aja nanti gitu ya, untuk dijawab di grup ya. Begitu, Ustadz. Mangga dikembalikan kepada seluruh peserta mungkin begitu ya, apakah mau dilanjut atau mau nanti aja jawabannya di grup begitu. Baik ya. Cuman mungkin Mungkin Pak Bagja kalau di ya, grup mungkin ini bisa di ini dulu apa ya, di ya set terlebih bisa. dahulu, Nanti di saya screenshot aja screenshot, dulu. nanti di share di grup, Ustadz Hendra. Nah gitu ya Pak Bagja. Ya, saya screenshot, saya share di grup ya. Nanti Siap, tinggal itu Ustadz kan Hendra. pertanyaannya banyak sekali. Banyak ya, banyak, banyak Ya, sekali. Baik, terakhir aja yang ngacung lah barangkali Ibu Safira Kairani, mangga Ibu Safira. Siap Ustadz. Bismillah, izin Ustadz mau bertanya. Ini kan kalau kemarin sebab bisa jama itu adalah karena sakit. Nah, misalnya kondisinya sakit nih, ada seseorang sakit terus ketiduran. Akhirnya kelewat waktu zuhur. Nah, apakah misalnya kelewat waktu zuhur dan masuk sholat asar. Nah, apakah itu sholat zuhurnya dikodo atau memang bisa dijama takhirkan begitu Ustaz? kalau misalkan sebelum tidur sudah menghadirkan niat sholat jamaah takhir kemudian ketiduran Teh Syafira, maka ya nanti sholat duhurnya di waktu sholat asar. Kalau sudah menghadirkan niat sholat jamaah takhirnya, gitu ya. Sudah niat nih sholat duhurnya mau ke sholat asar kan, kemudian tidur bablas kan, sampai kemudian asar, ya itu mah mangga dipersilahkan seperti Teh Syafira melakukan perjalanan ke Jogja, masuk waktu sholat duhur kemudian menghadirkan niat di bus teh gitu ya, tos niat langsung aja bobo gitu teh di bus teh, apa bangun-bangun ternyata sudah masuk Jogja di waktu sholat asar misalkan gitu ya, ya itu mah mangga silakan karena sudah menghadirkan niat sholat jamaah takhirnya di waktu sholat yang pertama. Tapi kalau seandainya belum juga niat, sudah ketiduran, gitu ya, belum niat, sudah ketiduran, belum melintaskan dalam hatinya itu untuk mentakhirkan sholat duhur ke waktu sholat asar. Tidur, bangun-bangun sholat asar, berarti ya jamaah takhirnya tidak sah. Karena tadi 2 syarat itu ya, Teh Safira. Yang pertama, niat mengakhirkan di waktu sholat yang pertama. Kalau sudah niat ketiduran, mah nggak jadi masalah. Yang keduanya masih dalam keadaan uzur. Jadi kalau misalkan tadi ketiduran ternyata masuk ke waktu sholat asar, Bapak Ibu sekalian, maka itu mah bukan di jamaah takhir, tapi namanya adalah di kodok gitu ya, diganti di waktu selain daripada waktu sholat duhur. Begitu Teh Syafira. Siap, hatur nuhun Ustadz. Oh, nanti apakah berdosa atau tidak? Dia tidak melaksanakan kelewat sholat duhurnya kan begitu. Tergantung. A'darus sholati, udurnya sholat itu isnani ada 2. Yang pertama an-naumu,
tidur. Yang kedua adalah anisyanu, lupa. Hanya saja Teh Safira tidurnya tidur yang seperti apa? Sekalipun dalam keadaan sakit, kalau sudah ngedengar Allahu Akbar, harusnya sih langsung melaksanakan sholat, tidak ditunda-tunda. Beres adzan, engke cenah ke heula lah. Masih kena seueur waktu untuk melaksanakan sholat duhur. Akhirnya bablas lewat sholat duhur. Nah, yang begitu mau berdosa. Yang tidak berdosa itu adalah ketika sebelum melaksanakan sholat duhur, Teh Safira sakit gitu ya. Kemudian tertidur sebelum masuk waktu sholat duhur. Dan biasanya juga bangun di waktu sholat duhur tiba-tiba bablas. Nah, yang seperti itu mah yang tidak berdosa karena termasuk ke dalam udur sholat. Nah, darus sholati isnani anamu wanisian. Wallahu alam bisawab. Begitu Pak Bagja, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah pertanyaan yang banyak ini nanti insya Allah dijawab di grup ya Bapak Ibu sekalian atau nuhun. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabatku sekalian. Ustaz Hendra, pertanyaan-pertanyaan sudah di-share di grup. Silakan nanti bisa di-chat, Alhamdulillah. dijawab ya setiap pertanyaan-pertanyaannya. Yang ke Hong Kong juga silakan bisa dijawab ya. Ada yang ke Ada yang Hong ke Kong? Hong Kong, Ustaz. Ya, mangga dibaca aja lah pertanyaannya. Masya Allah. Baik, Ya, sahabatku sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu yang akan datang. 30 menit yang sangat berarti untuk kita mempelajari ilmu berkaitan dengan syarat jamak takhir yang kesempatan hari ini sampaikan ya. Ada dua ya. Baik, dua tenawan gitu kan ya. Ya. Niatu tak. Ya, gitulah pokoknya diajar dewe. Pokoknya ya Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallah bihamdika. bihamdik. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bagja, warahmatullahi punten itu wabarakatuh. Teh Devi teh dari Jazakallah mana ya? khairan.